Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar Alfian, Fakultas Teknik Otomotif D4 Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 2050933425. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir mata kuliah dasar listrik elektronika otomotif saya, yaitu rancangan pembuatan power supply. Latar belakang pembuatan produk ini, rancangan produk ini ialah poin pertama itu penggunaan listrik sudah sangat dibutuhkan pada abad 20, tepatnya pada tahun 1913. Pada tahun 2021 ini kebutuhan listrik sudah tidak terhitung jumlahnya. Listrik tersebut dibutuhkan untuk perusahaan atau perumahan untuk menggerakkan mesin-mesin. Lalu sebenarnya kebutuhan listrik ini sudah ada pada abad 20, tepatnya pada tahun 1913 berkat penemuan oleh dua penemu, yaitu Thomas Alva Edison dengan generator listrik DC dan Nikola Tesla dengan listrik AC. Selanjutnya ialah semakin berkembangnya industri listrik, semakin berkembang pula alat yang menggunakan tenaga listrik. Salah satu pengembangan alat tersebut ialah power supply. Power supply atau satu daya merupakan peralatan listrik yang berperan untuk menyediakan energi listrik dan mengolahnya pada perangkat elektronika. Secara sederhana, peran sebuah satu daya yaitu mengolah sumber listrik dari stop kontak lalu disalurkan oleh alat-alat yang memakan listrik seperti peralatan rumah tangga. Peran power supply ialah untuk mengubah tegangan atau mengubah arus sehingga alat yang digunakan akan bekerja secara maksimal dan alat tidak cepat rusak. Selanjutnya, tujuan dari penulisan karya ilmiah ini ialah yang pertama itu menyelesaikan tugas akhir dasar listrik elektronika otomotif. Yang kedua itu merancang pembuatan power supply pada kendaraan. Yang ketiga yaitu membuat kesimpulan atas produk karya ilmiah yang telah dibuat. Yang keempat yaitu memberikan informasi kepada pembaca seberapa penting power supply pada kendaraan. Selanjutnya ialah desain produk. Berikut merupakan desain rangkaian dari produk power supply yang telah saya rancang. Pada desain produk ini menggunakan beberapa komponen seperti dioda, kapasitor, resistor variabel, lalu ada transistor dengan tipe BC182 dan transistor dengan tipe tip 31. Selanjutnya ialah ada lampu LED. Pada rangkaian ini memiliki 4 resistor dengan jumlah resistansi yang berbeda-beda. Di sini saya membuat desain rangkaian listrik produk power supply menggunakan aplikasi Studio Proteus. Lalu selanjutnya ialah desain produk yang kedua, yaitu desain PCB. Di sini saya masih menggunakan aplikasi yang sama. Lalu kemudian di sini ada desain produk yang ketiga, yaitu adalah desain cover. Di sini saya membuat cover produk saya power supply dengan menggunakan aplikasi AutoCAD 2019. Ini di sini merupakan desain cover tampak 3D. Lalu di sini merupakan dari pandangan depan, atas, dan samping. Lalu kemudian ialah simulasi produk. Di simulasi produk ini power supply yang telah dibuat merupakan penyetabil tegangan dan perubah arus, sehingga alat yang menggunakan sumber tenaga listrik yang berasal dari power supply dapat listrik yang sempurna sesuai dengan apa yang alat tersebut butuhkan, sehingga alat tersebut dapat berjalan dengan maksimal dan alat tidak cepat rusak. Cara kerja rangkaian power supply yang telah dirancang ialah input yang diterima
oleh rangkaian power supply berupa tegangan AC yang sudah diturunkan tegangannya melalui transformator. Contoh kasus ialah pada tegangan 220 volt AC dirubah menjadi 12 volt AC. Lalu terdapat dioda yang bertugas mengarahkan tegangan AC menjadi DC, sehingga dari input 12 volt AC bisa menjadi 12 volt DC. Lalu dari dioda terhubung dengan kapasitor yang berperan sebagai penyaring tegangan ripple yang masih bocor. Terdapat transistor yang berfungsi sebagai penstabil tegangan, dan output dari tegangan tersebut dapat dihubungkan ke perangkat elektronika lainnya. Apabila menginginkan output yang bervariasi, silakan power supply dengan tegangan 5 volt DC, 12 volt DC, 12 volt DC bisa switching
Pada dasarnya power supply membutuhkan sumber listrik yang kemudian diubah jadi energi yang menggerakkan perangkat elektronik. Sistem kerjanya cukup sederhana, ini dengan mengubah daya input ke dalam bentuk aliran dengan daya yang sesuai kebutuhan komponen tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan atas produk dan perencanaan yang saya buat. Bila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.